selamat hari Minggu. Adik-adik semuanya sehat kan? Kakak berharap adik-adik, papa, mama, dan seisi rumah adik-adik sekeluarga sehat semuanya. Kembali lagi nih kita di hari Minggu yang cerah ceria ini bersama Kakak Gaby. Yeay. Nah, kalau Kakak Gaby udah ada di sini, artinya apa? Yes, artinya kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu, judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Yuk bangkit berdiri semuanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama bernyanyi. Nah, kita sebelum masuk ke cerita kita, yuk kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, biarpun kami beribadah di rumah masing-masing, tolong tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan tenang, tidak bercanda dengan saudara kami, dan dapat mendengarkan cerita dari Kakak Gaby dengan tenang, dengan baik dan benar. Tuhan, biarkan kami bisa mencerna cerita itu dengan baik, sehingga kami bisa melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga Kakak Gaby Tuhan yang akan membawakan cerita. Biarlah Kakak Gaby bisa membawakan cerita dengan baik dan benar sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita, yuk kita tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke adik-adik sudah selesai kan nonton videonya? Nah, kakak mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan gadis-gadis di dalam cerita perumpamaan video tadi? Ada yang tahu nggak? Hayo. Nah adik-adik, gadis-gadis dari cerita tersebut bukan berarti berbicara soal anak perempuan saja loh. Tetapi arti dari gadis-gadis itu yaitu perumpamaan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi semua anak-anak Tuhan, laki-laki maupun perempuan, bisa loh masuk ke kerajaan sorga. Gadis-gadis di cerita ini dibagi menjadi 2, yaitu gadis-gadis bijaksana dan yang kedua adalah gadis-gadis bodoh. Nah, apa sih Kak perbedaannya antara gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh? Ada adik-adik. Gadis-gadis bijaksana itu membawa pelita untuk menghasilkan terangnya. Dan yang kedua, dia atau mereka membawa minyak sebagai persediaannya supaya pelitanya mereka tidak padam. Tetapi gadis-gadis bodoh hanya membawa pelita saja, namun mereka tidak membawa minyak sebagai persediaannya. Tahu dong perbedaannya apa? Gadis-gadis bijaksana itu membawa persediaannya, tapi gadis-gadis bodoh tidak membawa persediaan apapun. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah bicara nih mengenai perbedaan antara gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Sekarang kita lanjut yuk, kita mau bicarakan soal pelita. Kak, aku mau tanya deh, apa sih Kak arti pelita itu? Kok dari tadi kakak ngomong mulu soal pelita? Aku nggak tahu loh. Oke adik-adik, kakak jelasin.
pelita itu bentuknya nih kayak gini nih, kayak di gambar ini. Ngerti dong, dia itu kayak lampu Aladin tapi di ujung tekonya itu kayak ada api yang menyala. Nah, pelita ini itu dapat menyala atau menghasilkan terang apabila menggunakan minyak. Jadi kalau tidak ada minyak, ya pelitanya mati gitu. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan pelita. Sekarang kita lanjut deh, kita bicarakan minyak. Minyak itu apa sih, Kak? Pada saat ini, minyak tanda kutip sama saja dengan Roh Kudus. Jika kita punya Roh Kudus di dalam Tuhan, maka kerohanian kita bisa selalu menyala-nyala. Lalu Roh Kudus dihasilkan oleh apa ya? Ada yang tahu nggak? Mau tahu nggak jawabannya? Jawabannya adalah Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Masa sih Kak minyak itu bisa dihasilkan cuman dengan doa dan baca Alkitab? Oh, jangan sedih adik-adik. Selain itu dapat juga dihasilkan dari geng. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turut nasihat mereka selalu taat. Nah, dari kebiasaan kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar-dengaran apa kata orang tua, baca firman Tuhan, mengasihi sesama, dan dengar-dengaran kata Tuhan. Dari hal-hal itulah minyak-minyak tanda kutip atau Roh Kudus di diri kita akan selalu terisi. Sehingga hal ini akan menjadi bahan bakar untuk menghasilkan api yang sangat baik untuk pelita kita loh. Lalu adik-adik inget gak? Ketika gadis-gadis bodoh itu hendak pergi membeli minyak, lalu pintu tertutup. Apa ya yang mereka lakukan setelah itu? Mereka mengetuk pintu kayak gini nih bunyinya. Nah, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dari perkataan Tuhan tadi, apa ya yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Ada yang tahu nggak? Mau tahu jawabannya? Nah adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih arti berjaga-jaga? Nah, berjaga-jaga itu artinya kita harus siap sedia mempunyai persediaan. Persediaan di sini adalah persediaan minyak, tanda kutip. Apa sih Kak minyak itu? Seperti kakak bilang tadi, minyak itu artinya Roh Kudus pada zaman sekarang. Nah, bagaimana kita bisa menjaga dan mempunyai persediaan minyak kita? Caranya kayak yang sebelumnya kakak sebutkan, dengan cara berdoa, rajin baca firman Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, mengasihi sesama, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya seperti yang di buah-buah roh. Apa aja sih Kak buah-buah roh? Ya kasih, pengendalian diri, sukacita, murah hati, dan lain-lain. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang mau jadi seperti gadis-gadis bijaksana yang selalu membawa minyak sebagai persediaannya? Angkat tangan. Kakak sih mau banget loh, jujur. Kakak mau banget menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana.
Kakak yakin adik-adik kita semua pasti mau seperti itu. Nah adik-adik, kalau kita mau seperti itu, kita harus tetap berjaga-jaga membawa persediaan minyak kita dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang kakak sebutkan tadi. Supaya apa? Supaya pelita kita tetap menyala, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan yang sayang sama Tuhan sudah siap untuk mengikuti Yesus. Oke? Kalau gitu kita mau tutup ibadah kita. Kita mau menyanyikan satu lagu yang berjudul Aku Anak Bijak. Bangkit berdiri semuanya. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Oke adik-adik, kita mau menutup cerita kita hari Minggu ini, ibadah kita hari Minggu ini dengan berdoa penutup. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Kakak tunggu sampai semuanya siap. Tidak ada lagi yang tengok kanan tengok kiri. Semuanya sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memilih kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sangat Tuhan kasihi. Tuhan, melalui cerita minggu ini, kami ingin belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, sehingga kami tetap mempunyai persediaan minyak kami
agar pelita kami tidak padam. Tuhan, ajar kami, sertai kami, tuntun kami, agar kami tetap bisa mempunyai minyak-minyak itu dalam hidup kami. Minyak-minyak itu berupa perbuatan-perbuatan baik kami pada sehari-hari kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, kami mempunyai minyak menjadi persediaan kami dan pelita kami tidaklah padam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.